no Yaiba chapter 195. Setelah pada chapter sebelumnya kita telah mengetahui bahwa efek obat penuaan racikan Tamayo dan Shinobu akhirnya mulai menunjukkan efek penuaan pada tubuh Muzan yang menyebabkan kekuatan Muzan semakin menurun dan kecepatannya juga semakin melambat. Selain itu, berkat efek obat tersebut, tubuh Muzan yang semakin tua dengan sangat cepat mulai menunjukkan bekas luka yang didapatnya ratusan tahun yang lalu ketika berhadapan dengan Yorichi. Meskipun gagal membunuh Muzan, Yorichi berhasil meninggalkan bekas luka selama ratusan tahun yang terus membakar sel Muzan seperti cahaya matahari. Selain itu, bekas luka tersebut juga menunjukkan posisi ke-12 organ vital Muzan yang menjadi titik lemah Muzan. Lalu, kejadian menarik apa saja yang terjadi pada chapter kali ini? Mari kita bahas satu persatu. Aku suka susunya hingga tetes terakhir. Aku suka coklatnya hingga tetes terakhir. Susu bendera coklat nikmat hingga tetes terakhir. Dengan kondisi yang semakin melemah, Muzan pun mulai teringat tentang pertarungannya melawan Yorichi dulu akibat bekas luka yang mulai terlihat pada tubuhnya. Dalam pertarungan Muzan melawan Yorichi, Muzan hampir saja terbunuh oleh Yorichi. Namun untungnya Muzan berhasil kembali beregenerasi dan dapat bertahan hidup hingga saat ini. Yorichi adalah seorang yang tidak agresif, tidak memiliki semangat bertarung, ataupun niat membunuh. Namun orang seperti Yorichi lah yang hampir mampu membunuh Muzan di masa lalu. Bahkan Muzan menganggap bahwa monster sebenarnya bukanlah para iblis ataupun Muzan sendiri. Menurut Muzan, monster sebenarnya adalah Yorichi. Pertarungan melawan Muzan pun masih berlanjut. Tanjiro yang telah sangat kelelahan masih berjuang untuk dapat mengalahkan Muzan. Sedangkan Iguro harus mengandalkan ularnya yaitu Kaburamaru sebagai matanya karena tidak dapat melihat lagi akibat melindungi Tanjiro dari serangan Muzan sebelumnya. Sedangkan kondisi para pilar lainnya, Inosuke, Zenitsu, dan Kanao masih terluka dan belum sadarkan diri dan sedang dalam perawatan Yoshiro dan para pemburu iblis lainnya. 40 menit lagi hingga matahari terbit. Mendengar suara gagak yang menginformasikan bahwa matahari akan segera terbit, Muzan pun segera melarikan diri dari hadapan Tanjiro. Melihat Muzan yang melarikan diri, Tanjiro segera memberitahu Iguro yang tidak dapat melihat bahwa Muzan melarikan diri. Tanjiro dan Iguro pun segera berlari mengejar Muzan. Muzan yang terus berlari berusaha menyelamatkan dirinya. Bahkan mayat para pemburu iblis yang telah bergeletakan dijadikan Muzan sebagai pijakannya untuk menyelamatkan dirinya dari sinar matahari yang akan segera terbit. Melihat Muzan menggunakan mayat para pemburu iblis sebagai pijakannya, tentu saja membuat Tanjiro semakin marah dan membenci Muzan. Tanjiro pun melemparkan pedang-pedang para pemburu iblis yang telah tewas ke arah Muzan. Namun tentu saja, dengan mudah Muzan mampu menghancurkan pedang-pedang tersebut. Namun karena pikiran Muzan yang terus terfokus kepada Tanjiro, Muzan tidak menyadari kehadiran Iguro yang mendekatinya dan berhasil melukai Muzan dan menancapkan pedangnya pada dada Muzan. Muzan pun segera membalas serangan Iguro. Namun karena Iguro tidak dapat melihat dan hanya dapat mengandalkan Kaburamaru, Iguro pun terkena serangan Muzan. Sedangkan Tanjiro yang berusaha memberikan kertas penglihatan yang dibuat oleh Yoshiro untuk diberikan kepada Iguro pun terkena serangan Muzan. Dan kertas penglihatan yang dibawa Tanjiro pun terlepas dari tangannya. Namun berkat bantuan Kaburamaru, kertas yang telah terlepas dari tangan Tanjiro berhasil dicapai Kaburamaru dan menempelkannya pada mata Iguro, sehingga Iguro dapat kembali melihat dengan menggunakan bantuan kertas tersebut. Iguro yang telah dapat melihat kembali segera memberikan instruksi kepada Tanjiro untuk mengepung Muzan dari kedua sisi dan menghalangi Muzan untuk melarikan diri. Dan dengan sangat yakin Iguro berkata kepada Tanjiro bahwa mereka berdua pasti bisa melakukannya. Muzan yang semakin tertekan oleh serangan Iguro dan Tanjiro pun terlihat semakin melemah. Selain itu, efek obat penuaan pun sepertinya masih belum dapat dihentikan oleh Muzan. Terlihat bahwa Muzan mengakui bahwa ia mulai kehabisan oksigen dan staminanya pun hampir habis. Dan pada panel akhir chapter kali ini, kita pun ditunjukkan bahwa Nezuko yang melarikan diri dari kediaman Oyakata setelah penglihatan tentang ayahnya yang meminta Nezuko untuk membantu Tanjiro, terlihat telah sampai di depan lokasi tempat pertarungan melawan Muzan. Namun kejadian menarik terjadi pada panel akhir chapter kali ini. Nezuko yang sebelumnya berbentuk iblis, setibanya di depan lokasi pertarungan, salah satu mata Nezuko terlihat berubah kembali menjadi mata manusia dan mulai mengeluarkan air mata.
ada kemungkinan bahwa obat pengubah iblis kembali menjadi manusia racikan Tamayo mulai membuahkan hasil dan secara perlahan membuat Nezuko berubah kembali menjadi manusia. Meskipun pada panel akhir chapter kali ini hanya diperlihatkan perubahan manusianya hanya terjadi pada salah satu mata Nezuko, namun besar kemungkinan ada harapan bahwa iblis dapat kembali berubah menjadi manusia. Dan besar kemungkinan juga selain efek penuaan, efek obat pengubah iblis kembali menjadi manusia juga sepertinya mulai bereaksi pada tubuh Muzan yang terlihat mulai kehabisan oksigen dan penurunan stamina seperti yang terlihat pada panel akhir chapter kali ini. Dan besar kemungkinan juga hal tersebutlah yang nantinya membuat Tanjiro, Iguro, dan para pemburu iblis lainnya memenangkan pertarungan tersebut. Nah, itulah kejadian-kejadian menarik yang terjadi pada chapter kali ini. Gimana menurut kamu? Apakah obat Tamayo akan benar-benar berhasil mengubah iblis kembali menjadi manusia? Tinggalkan komentar kamu di bawah ya. Terima kasih sudah menonton video kali ini dan jangan lupa untuk dukung dan subscribe channel ini agar channel ini boleh terus berkembang. Terima kasih. Sayonara.